Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, nomor absen 30. Akan menerangkan tentang resum politik dan etika pendidikan Islam. Dalam hal ini dosen pengampunya adalah Bapak Fikri Farihin MPDI. Pertama, munculnya Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Jadi pada tahun 2018 pendidikan Islam di Indonesia itu dihebohkan oleh Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Oleh karena itu kajian tentang politik pendidikan Islam semakin penting. Sebenarnya campur baur pemerintah dengan pesantren itu sebenarnya sangat penting apabila keduanya saling mendukung. Jadi pemerintah mendukung terhadap kemajuan pesantren dan pesantren juga mendukung terhadap berjalannya pemerintahan di suatu negeri itu. Oleh karenanya dengan adanya undang-undang ini mungkin menjadi hubungan erat antara pesantren dan pemerintah. Dan juga untuk meningkatkan kualitas pesantren perlu adanya turun tangan atau istilahnya campur baur pemerintah terhadap pesantren. Terus fungsi kajian politik dan etika pendidikan Islam. Fungsi utama kajian politik pendidikan Islam adalah memberikan orientasi berpikir realistis bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktik pendidikan, tapi praktik pendidikan yang bermuatan dakwah. Jadi ketika kita ada di pesantren perlu sepentingnya pendidikan Islam itu dikaji agar santri-santri yang ada di pesantren khususnya itu tidak hanya terpelajar tapi juga terdidik. Pengertian politik pendidikan Islam. Politik pendidikan Islam ialah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan di bidang pendidikan Islam yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan pendidikan Islam. Kekuatan politik pendidikan umat Islam akan tetap berpengaruh selagi kehadiran sekolah, madrasah, dan pesantren masih eksis. Jadi sebenarnya yang sangat mendukung terhadap kemajuan bangsa ini, terutama urusan kemerdekaannya, saya yakin itu bermula dari pesantren, para santri yang berjuang. Oleh karenanya memang harus ada dari sebagian santri atau kiai yang harus berperan dalam politik untuk melindungi pendidikan Islam ini. Terus apa maksud dari kehadiran Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan? Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah ini menjadi pertanyaan, apa sih makna kehadiran undang-undang untuk pesantren dan pendidikan keagamaan? Madrasah dan sekolah sudah diatur dalam undang-undang pendidikan. Jadi ini sudah ada campur baur kepemerintahan terhadap pendidikan Islam atau pesantren. Kalau pesantren masih belum diatur secara khusus, masalahnya adalah apakah perundangan yang mengatur tentang itu perlu dibuat sendiri. Pendidikan pesantren itu memiliki sifat non-formatif. Terus perubahan Undang-Undang Pendidikan Islam. Undang-Undang Pendidikan Islam setelah kemerdekaan telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Dalam ketiga perundang-undangan tersebut, keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat diakui keberadaannya. Perlu untuk meningkatkan kemajuan pesantren, madrasah, utamanya yang ada di pedesaan, perlu ada campur tangan pemerintah agar
madrasah itu tidak hanya vakum di tempat, tapi bisa maju ke depannya, lebih eksis, lebih meningkatkan kualitas keilmuannya. Jadi saya rasa perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem kependidikan. Tapi yang lebih perlu adalah turun tangannya pemerintah untuk mengurusi pendidikan itu, tidak hanya undang-undangnya saja. Kalau boleh saya usul, FKIP dan Fakultas Tarbiyah selayaknya mengadakan mata kuliah politik pendidikan Islam sebagai mata kuliah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.